Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swandi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Baiklah, di sini saya memilih soal paket C dengan pertanyaan yang pertama, yaitu apa arti sosialisme? Sosialisme pada dasarnya merupakan sebuah paham yang terbentuk dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara luas dan merata. Nah, secara meluas dan merata maksudnya di sini adalah membatasi milik perseorangan atau membatasi kekuasaan hanya dimiliki segelintir orang. Nah, sosialisme ini juga dapat diartikan sebagai suatu gerakan yang digunakan untuk mencari keadilan di dalam sebuah tatanan kemasyarakatan dengan lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau individu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisme merupakan suatu ideologi yang mengutamakan kepentingan bersama atau masyarakat dalam persamaan serta kesamaan menjalani kehidupan demi terwujudnya kerukunan dan kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah faktor-faktor yang mendorong munculnya pemikiran sosialisme. Nah, pemikiran sosialisme muncul sebagai reaksi dari adanya paham liberal ekonomis serta paham kapitalis modern yang sudah memuncak pada akhir abad ke-18. Sosialisme muncul setelah terjadinya revolusi industri di Inggris yang telah menjadi penyebab terjadinya ketimpangan antara golongan bourgeois atau golongan majikan dengan golongan proletar atau buruh. Faktor lainnya yang mendorong lahirnya sosialisme antara lain yaitu karena adanya revolusi industri, yang kedua karena bangkitnya kaum bourgeois atau majikan dan kaum proletar atau buruh, yang ketiga munculnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih terpelajar dan lebih rasional terhadap kehidupan manusia dan masyarakat dibandingkan sistem kapitalisme sebelumnya. Yang lainnya adalah adanya tuntutan-tuntutan berlakunya demokrasi dari hasil revolusi Prancis pada saat itu. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai kritik Karl Marx terhadap kapitalisme. Di antara kritik Karl Marx terhadap kapitalisme antara lain adalah surplus pengangguran. Nah, di sini Karl Marx berpendapat bahwa selalu terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja yang berdampak pada penekanan tingkat upah. Yang selanjutnya adalah pertanyaan mengenai hal-hal dari sistem kapitalis yang mendapat pertentangan dari sistem sosialis. Di dalam sistem kapitalisme, kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar atau masyarakat kelas ekonomi bawah. Sebagaimana diketahui bahwa kaum kelas ekonomi rendah dimanfaatkan oleh para pemilik modal untuk bekerja dengan upah yang tak sebanding dengan apa yang mereka